Istri ini habis beli apartemen baru, tapi ada yang aneh nih. Jadi di seberang apartemen mereka suka ada cewek misterius yang nangis-nangis di depan pintu. Istrinya tuh takut, tapi suaminya bilang gak usah dipeduliin. Sampai suatu malam di kepala pria botak ini tiba-tiba tumbuh rambut ajaib. Jadi pria botak ini nih insecure sama penampilannya. Dia pengen punya rambut kayak orang-orang. Udah dicek ke dokter, tapi katanya kebotakannya ini permanen. Rambutnya nggak bisa tumbuh. Suatu hari dia mimpi ketemu sama seorang pemilik salon. Katanya salonnya bisa numbuhin rambut pria ini. Dan anehnya pas dia bangun tidur terus ngaca, secara ajaib di kepalanya benar-benar tumbuh rambut. Dia benar-benar seneng. Dia jadi lebih pede. Pekerjaannya jadi lebih lancar. Bahkan dia berani nih nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Selama ini dia nggak pede karena kepalanya botak. Mereka pacaran, ngerencanain nikah. Pokoknya hidup cowok ini jadi bahagia banget. Sampai dia mulai sadar nih kalau rambut di kepalanya ini kok tumbuhnya cepet banget. Dan ternyata pas dia potong di salon, dia ngerasain sakit yang luar biasa. Guys, ini ngeri banget. Jadi pria ini lagi nungguin kereta di jalan yang sepi. Tapi ternyata dia kemalaman dan gak ada lagi kereta yang lewat. Tiba-tiba ada nenek tua nih. Nenek itu nawarin pria ini buat nginep aja di rumahnya sampai besok. Pria itu setuju karena di situ lagi musim dingin dan dia juga udah lapar banget. Ya udah, dia ikut ke rumah nenek ini. Bener-bener jauh terpencil di tengah hutan. Dia dikasih makan dan setelah itu disuruh istirahat di kamar. Cowok ini awalnya tenang aja sampai dia baru sadar kalau pintu kamarnya dikunci dari luar. Dia masih mikir positif, mungkin neneknya nggak sengaja. Sampai dia mulai ngecek kamar itu dan ternyata di bawah kasurnya ada mayat. Dia mau kabur tapi jendelanya dikunci. Cowok ini dapat ide, dia pindahin nih mayat yang di bawah ke kasur. Terus dia yang ngumpet di bawah. Dan bener, gak lama ada yang datang dan dia ngedenger kalau tubuh yang di kasur itu dipukul pakai tongkat. Kalau itu tadi dia pasti udah nggak selamat. Untungnya tongkat itu ditinggal di kamar itu. Dia langsung pakai buat nyongkel jendela. Dia buru-buru kabur dan untungnya berhasil. Sejak itu pria ini udah nggak mau ngelewatin daerah itu lagi. Badak ini pengen minum, tapi dia keribetan nih sama culanya. Kehalangan batu, gak nyampe. Pas batunya disingkirin, itu airnya udah nyerap ke tanah. Dia berusaha nih digali, tapi airnya malah ngalir. Dia kejar terus. Pas udah siap-siap buka mulut, airnya malah belok. Udah gitu, airnya masuk lagi ke bolongan lain. Dia punya ide nih, mau disedot pakai batang bambu. Ini si badak malah keselak batu. Airnya kelempar lagi nih. Terus airnya tuh masuk lagi ke tanah. Si badak berusaha nyari-nyari aliran airnya kan. Dia bikin lubang-lubang terus nih biar bisa langsung nangkep airnya pas keluar. Sampai gara-gara lari jauh, dia malah nemuin danau luas ini. Pas udah kayak gini, baru deh tuh airnya ngalir dan nabrak muka dia. Dua cowok ini lagi naik motor tengah malam. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dicegat sesuatu. Mereka awalnya takut, ini orang apa bukan nih? Ternyata itu ibu-ibu. Si ibu minta tolong, katanya dia habis kecelakaan dan anaknya masih kejebak di mobil. Kedua cowok ini langsung ke tempat mobil itu dan bener ada anak yang kejebak. Udah gitu mobilnya kekunci dari dalam. Si ibunya udah bener-bener panik karena ini mobilnya udah hampir jatuh. Tapi untungnya mereka gercep nih, kaca mobilnya dipecahin dan anak itu berhasil keluar sebelum mobilnya jatuh. Ibu ini lega karena anaknya selamat. Tapi guys, cowok ini sadar kalau badan si ibu ini tuh tadi masih ada di mobil. Jadi yang minta tolong ini arwahnya. Cowok ini kehausan banget, tapi dia udah kehabisan air. Dia ke kota nih untuk cari minum. Ketemu keran, tapi isinya malah lumpur yang kotor, gak bisa diminum. Dia ketemu sumur juga gak ada airnya, bener-bener kering. Cowok ini udah putus asa. Akhirnya dia balik ke tempat keran tadi dan coba minum lumpurnya. Dia udah paksain tapi nggak bisa. Dia sampai muntah-muntah. Terus di kota itu juga ada cewek yang bagiin apel ini. Dia pengen berbuat baik, pengen jadi orang yang berguna. Tapi nggak ada satupun orang yang terima. Apelnya sampai busuk. Dia sedih karena ditolak terus. Saking sedihnya, air matanya tuh ngalir deres kayak gini. Bahkan nyampe ke cowok ini yang dari tadi nyariin air. Si cowok nyamperin cewek itu dan emang agak aneh sih, dia minum dari air matanya. Tapi dia jadi selamat karena udah kehausan banget dari tadi. Dan secara gak sadar, cowok ini juga udah nyelamatin cewek ini. Sekarang dia ngerasa berharga, gak kayak sebelumnya yang gak dianggap. Kucing ini penakut nih, tapi dia pengen nonton film horor. Udah gitu langsung dia ambil aja nih remote TV-nya. Padahal si burung ini lagi asik-asik nonton yang lain. Si kucing sebenarnya takut, tapi dia penasaran, jadi tetap nonton. Tiba-tiba mati lampu. Udah gitu pas lampunya nyala, pintu rumahnya juga tiba-tiba nutup sendiri. Malah di rumahnya ini ada sumur juga kayak di film tadi. Dan pas dia intip-intip,
tiba-tiba muncul nih hantu kecil ini. Si kucing langsung ketakutan, nutup pintu rumahnya dan sembunyi di bawah meja. Tapi hantu kecilnya tetap bisa masuk lewat jendela. Si kucing minta ampun, dia mau nurutin apapun permintaannya si hantu kecil ini. Karena takut disuruh joget juga dia mau aja nih. Sampai dia baru sadar kok baju hantunya robek. Dan ketahuan nih, ternyata itu si burung yang pura-pura jadi hantu karena kesel tadi remote-nya diambil. Langsung ngamuk deh tuh kucingnya. Ngeri banget nih, cewek ini dijadiin bahan eksperimen sama pacarnya, bahkan diubah jadi putri duyung. Jadi pacarnya tuh ilmuwan, ceweknya disuruh sabar. Katanya dia lagi cari cara buat balikin putri duyung ini jadi manusia lagi. Tapi suatu hari, cewek ini gak sengaja ngeliat berkas-berkas kerjaan pacarnya. Dan dia jadi tahu kalau ternyata pacarnya bukan mau ngebalikin dia jadi manusia lagi, tapi justru mau cari cara supaya dia bisa ngelahirin anak putri duyung, supaya bisa berkembang biak. Cewek ini marah, dia kabur nih lewat saluran air dan berhasil sampai ke laut. Tapi dikejar sama cowoknya yang jahat ini. Cowoknya bilang dia boleh kabur, tapi dia harus nyerahin sisiknya yang hitam ini. Karena sisik ini tuh yang bisa ngubah manusia biasa jadi putri duyung. Cowok ini mau nyari manusia lain buat dijadiin bahan eksperimen. Si ceweknya pinter nih, karena dia dendam juga. Akhirnya dia tusukin tuh sisiknya ke leher cowok itu. Gak lama, si cowok malah berubah jadi monster ikan raksasa. Ikan raksasa itu ditangkap dan dibawa ke laboratorium tempat cowok itu kerja. Dan akhirnya dia malah jadi bahan penelitian deh di situ. Suami istri ini habis beli apartemen baru, tapi ada yang aneh nih. Jadi di seberang apartemen mereka suka ada cewek misterius yang nangis-nangis di depan pintu. Istrinya tuh takut, tapi suaminya bilang gak usah dipeduliin. Sampai suatu malam mereka berdua kebangun karena ada suara cewek nangis. Ternyata pas diintip dari lubang pintu, ada cewek serem yang nangis-nangis minta tolong. Suaminya sebenarnya takut, tapi supaya istrinya gak panik, dia bilang gak ada apa-apa. Besoknya dia langsung protes nih ke pengelola apartemennya. Dia ceritakan ada yang aneh sama apartemen di depannya, tapi dibilang gak ada apa-apa. Itu apartemen juga katanya udah 2 bulan kosong, yang punyanya pergi. Pria ini tetap penasaran nih, dia yakin pasti ada yang salah. Dia nekat jebol aja pintu apartemen itu. Dan bener, dia ngeliat ada noda aneh di tembok. Ternyata pas dibongkar, ada mayat cewek yang disemen di tembok. Setelah diselidikin polisi, ternyata apartemen itu dulunya punya suami istri. Jadi ini perbuatan si suami yang terbawa emosi sampai ngabisin istrinya. Dan untuk nutupin semuanya, mayat istrinya disemen di tembok. Akhirnya kebongkar deh nih kejahatannya. Ibu ini selalu bikin bapau untuk dimakan sama dia dan suaminya. Tapi suatu hari dia kaget karena bapaunya ini tiba-tiba hidup. Karena bapaunya lucu dan kebetulan dia juga nggak punya anak, ya udah dia urus aja nih bapaunya. Dia kasih makan, diajakin pergi kemana-mana. Pokoknya bapau ini bener-bener dijagain, udah kayak anaknya sendiri. Waktu berlalu dan bapau ini tumbuh terus. Mulai deh dia pengen punya teman. Dia pengen bisa main bola sama anak-anak yang lain. Tapi dia kan bapau, kalau kena bola bisa gawat. Makanya nggak dibolehin nih sama ibunya. Si bapau kesel, dia ngambek. Ibunya udah minta maaf juga dia tetap nggak mau. Bahkan ibunya udah masakin masakan kesukaannya, tapi si bapau tetap nggak peduli. Dia malah pergi sama teman-temannya. Udah gitu pulang-pulang dia malah bawa cewek. Dan dia tuh cuma ngambil barang. Dia mau ninggalin ibunya terus pergi sama cewek itu. Si ibu nggak mau kehilangan si bapau, tapi dia tetap keras kepala. Dia mau pergi. Mereka sampai tarik-tarikan dan udah nggak bisa lagi nih. Daripada dia harus kehilangan si bapau, akhirnya ditelan aja deh tuh sama ibunya. Di sekolah, cewek ini selalu diganggu sama teman-temannya. Dan di rumah, bapak ibunya juga gak peduli sama dia. Suatu hari pas lagi tidur, di mimpinya dia ketemu cowok ini. Dia diajakin jalan-jalan ke tempat yang indah. Dia jadi seneng. Tapi pas bangun, dia balik lagi ke kenyataan. Balik lagi ke kehidupan yang sial dan buruk. Makanya dia pengen cepet-cepet tidur aja. Dan lagi-lagi di mimpinya, dia ketemu cowok itu yang bikin dia bahagia. Cewek ini jadi selalu pengen tidur karena mimpinya jauh lebih indah daripada dunia nyata. Bahkan dia sampai minum pil supaya bisa tidur lebih lama. Sampai suatu hari dia ketiduran di sekolah. Dan gurunya ngelapor nih ke orang tuanya. Cewek ini dimarahin karena udah bikin malu. Dia jadi sedih, orang tuanya gak ngerti. Dia udah capek sama semuanya. Padahal dia cuma pengen ngerasa bahagia. Akhirnya dia minum semua pil tidur yang dia punya. Setelah itu dia nggak bangun-bangun lagi. Baru deh orang tuanya nyesel setelah kehilangan anaknya. Pria ini lagi nyetir, tapi dia ngantuk banget karena kebanyakan begadang. Dia udah berusaha tetap bangun nih sampai nepuk-nepuk pipinya, tapi tetap aja dia ngantuk sampai nguap dan merem-merem terus. Secara ajaib, pajangan anjing di mobilnya ini hidup. Dan dia nih yang berusaha ngendaliin setir mobilnya. Walau mobilnya udah nabrak, keputer-puter, tetap aja pria itu nggak sadar. Untungnya mereka berhasil selamat nih sampai di rumah karena pajangan itu. Pria itu bingung sih, kok tiba-tiba udah sampai. Dia nyantai aja langsung masuk ke rumah. Padahal guys, ini mobilnya udah hancur banget.
Malaikat ini tugasnya ngizinin orang masuk ke surga. Nah, orang ini tuh dulunya jahat, tapi dia udah tobat dan pengen kan masuk surga. Si malaikatnya tapi sengaja gak bolehin dia masuk. Malah dia isengin orang itu terus dijadiin hiburan. Padahal malaikat ini aja males-malesan, kerjaannya cuma makan mulu. Dia malah jatuh, dan karena kegendutan sayapnya udah gak kuat ngangkat. Dan si orang tadi walau udah dijahatin malah tetap mau bantuin si malaikat. Bener-bener nyebelin nih ya, udah ditolongin si malaikat malah bikin orang itu jatuh. Tapi karena kebaikannya justru dia selamat dong dan malah berubah jadi malaikat. Malahan si yang jahat tadi muncul tanduk di kepalanya. Cowok ini udah nyiapin bunga buat nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Tapi cewek itu gak mau, dia maunya sama cowok yang berotot. Cowok itu sakit hati nih, akhirnya dia mutusin buat berubah. Dia pergi ke gym dan latihan tiap hari dari pagi sampai malam. Terus berhasil, badannya sekarang udah ototan. Dia udah pede nyamperin cewek itu sama cowoknya. Dan si cewek udah tergoda nih. Eits, ternyata ini kalian lihat sendiri aja ya. Seleranya juga udah berubah, malah direbut deh tuh cowoknya. Kakak beradik ini baru pulang sekolah, dan si anak cewek ngeliat anjing ini terlantar di jalan. Dia bawa pulang, dibersihin. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tiap hari anjingnya selalu setia nunggu di depan rumah, nunggu anak cewek itu pulang. Sampai suatu hari mereka lagi main di halaman. Tiba-tiba anak cewek itu pingsan. Setelah itu baru ketahuan kalau ternyata dia sakit kanker. Rambutnya sampai dibotakin, dan anjing ini tetap setia nemenin dia. Anjing itu selalu nunggu di depan rumah, nunggu anak cewek itu pulang dari rumah sakit, meskipun lagi hujan kayak gini. Bentar ya guys, aku lagi cerita tiba-tiba aus nih. Tapi untung ada Jelly Collagen Drink ini, seger banget. Yang mau juga bisa beli di Indomaret ya. Tapi ternyata anak cewek itu udah meninggal, dan 15 tahun berlalu. Anjing itu akhirnya meninggal, tapi dalam keadaan tersenyum. Mungkin dia bahagia karena sekarang udah bisa ketemu lagi sama anak cewek itu di atas sana. Di Netflix ada serial animasi terbaru yang seru banget nih. Kalian udah nonton belum? Sepanjang film kalian bakal ngeliat makhluk-makhluk mitologi dari Filipina yang ngeri-ngeri banget nih. Dan walaupun cuma animasi, tapi ini filmnya menegangkan loh. Di sini diceritain kalau di kota Manila ada seorang detektif yang namanya Trece. Dia bukan detektif biasa. Trece ini tuh orang spesial yang harus ngejaga hubungan manusia dengan makhluk-makhluk supranatural supaya tetap harmonis. Makanya dia bakal berhadapan sama makhluk-makhluk gaib yang jahat. Serial ini tuh diangkatnya dari komik horor yang populer banget. Jadi kebayangkan serunya kayak gimana? Udah tayang kok di Netflix, jadi tunggu apa lagi? Langsung nonton aja guys. Orang-orang ini lagi camping nih di pinggir pantai, dan bapak ini tuh lagi masak kerang di kuali. Tiba-tiba ada gurita penasaran. Dia mau makan kerang yang dimasak itu, tapi kerangnya kan panas. Pas masuk mulut langsung kelempar tuh. Ini si bapak-bapak yang ngeliat, dia kira itu bukan kerang, tapi UFO. Malahan ini si gurita iseng mainin kualinya sampai kepalanya nyangkut. Pas bapak-bapak itu lihat, dia kira alien. Dia kasih tahu yang lain, tapi malah pada ketawa. Akhirnya dia beraniin diri nih nyamperin yang dia kira alien itu. Dia mau tarik kualinya susah banget. Berhasil nih kelepas, tapi malah kelempar dan masuk ke kepala dia. Guritanya ngerasa bersalah, dia mau nolongin. Berusaha dia bantu lepas nih. Tapi pas banget yang lain pada dateng, dan mereka malah shock nih ngelihat makhluk kepala kuali dan gurita. Langsung kabur deh tuh.